Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini untuk terakhir akan disampaikan oleh saudara Ikian Faris kepada saudara Ikian Faris. Waktu dan saat ini silakan. Oh enggak maksudnya yang bagi saya Syiaratul Mulakatul Fadilatul Ra'isil Jalsah Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba wa man sara ala sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khutbatani ala lisani sakilatani bil lisani ibadani ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Amma ba'd. Yang pertama, yaitu kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kita atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat serta karunia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, yang ada di maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada kenikmatan yang kebanyakan manusia itu merugi sia-sia ya, karena kenikmatan tersebut. Apa itu? Yang pertama as-sihhat, nikmat kesehatan. Acap kali kita harus diberi rasa sakit dulu, dikasih rasa pilu dulu, dikasih rasa perih dulu, baru bisa mensyukuri dan memahami apa itu nikmat sehat. Dan yang kedua al-faragh, nikmat waktu luang. Betapa banyak waktu luang kita yang dihambur-hamburkan, dibuang secara percuma, sia-sia. Bahkan na'udzubillah min dzalik, menjerumuskan kita kepada hal-hal yang sifatnya maksiat. Ya, semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari segala perbuatan yang menjerumuskan kepada maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sejak dulu ketika saya naik ke mimbar, tidak pernah saya lewatkan satu kalimat ketika momen pertama kali, yaitu bahwasannya saya masih jauh dari kata batas untuk bisa naik di sini, untuk bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Karena bisa jadi saya naik di sini karena Allah menutup aib-aib saya. Jika Allah membuka aib saya, jangan di sini, berdiri di sini saja, belum tentu saya pantas. Tapi ada satu makhluk yang sangat luar biasa yang membuat saya berani berdiri di sini. Untuk setidaknya sedikit banyak memberikan apa yang pernah saya pelajari sebelumnya, yang berbunyi sangat sederhana, undur maqalah wa la tandur maqalah. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat apa yang Siapa yang berbicara. Jangan lihat apa yang berbicara. Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali dengan sebuah hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ada satu kata yang ingin saya garis bawahi di sini, yaitu takwil.
Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya. Beliau bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Nah, kita bahas sedikit. Beliau adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW yang bisa dibilang umurnya cukup jauh, karena Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul ketika beliau berumur 40 tahun, dan masa kenabian 10 tahun setelah Rasulullah mendapatkan risalah. Ibnu Abbas baru lahir. Rasulullah mendapatkan wahyu kisaran tahun 610 Masehi, dan Ibnu Abbas lahir sekitar 619 Masehi, 9-10 tahun setelah masa Nabi. Akan tetapi hebatnya Ibnu Abbas dan bejolnya Ibnu Abbas sama Rasulullah dan sahabat-sahabat senior yang lain sering diajak ke majelis ilmu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya belum bisa berdiri sekalipun, ya, masih dalam tahap merangkak, beliau Ibnu Abbas sudah diajak ke majelis ilmu oleh Rasulullah. Ada salah satu kisah menarik yang mana ini terjadi. Gua bicara tentang ayat yang turun pasca Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah. Yang menarikkan umat Muslim sudah dari Madinah membawa banyak pasukan, siap tempur, bawa berbekalan sampai Makkah, kok malah tidak Makkah tidak berani tempur. Ya, akhirnya terjadi dalam senjata. Ya, singkat cerita, setelah peristiwa Fathul Makkah tersebut, turunlah satu surah yang saat ini ada di juz 30 yang berbunyi idza jaa nasrullah wal fath. Hal ini ada kaitannya dengan salah satu sesi hidup Ibnu Abbas yang mana ketika itu beliau masih belia, bahkan mungkin belum balik, masih belasan tahun, sekitar 11 sampai 13 tahun. Ibnu Abbas diajak oleh Sayyidina Umar ke halakohnya veteran perang Badar. Veteran perang Badar saat itu usianya sudah berumur 25 tahun sampai 40 tahun, masa-masa usia matang. Sama Umar diajak ke halakohnya veteran perang Badar. Nah, ketika itu sahabat guyon dari wahai Umar, ngapain kau bawa anak kecil? Nah, itu kami juga punya, maksudnya kami sudah punya anak-anak. Nah, tapi yang sangat luar biasanya, apa yang diucapkan oleh Umar, bahwasannya ketika itu sahabat guyon, tapi Umar menjawab dengan jawaban yang sangat singkat. Innahu mimman qad alimtum. Sesungguhnya kalian tahu dia siapa. Kenapa? Karena saking masyhurnya Ibnu Abbas atas ketajaman pikiran. Nah, ketika itu Umar bertanya pada sahabat, wahai sahabat-sahabatnya, apakah kalian tahu makna dari surat yang makna dari Al-Quran yang berbunyi idza jaa nasrullah wal fath dan seterusnya? Kemudian para sahabat ada yang menjawab bahwasanya kita disuruh atau diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dan juga meminta ampunan. Oh, iya betul, karena di ayat ketiga itu berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah karena sesungguhnya Ia Allah ialah Maha penerima taubat. Betul. Pun sahabat lain ada yang mengucapkan saya tidak tahu, bahkan ada yang diam. Setelah itu Umar tanya sama Ibnu Abbas, betul nggak komentarmu sama nggak sama yang lain? Ibnu Abbas menjawab, lah, tidak. Terus Umar tanya balik, apa pendapat? Ibnu Abbas menjawab sangat sederhana, hanya 2-3 kata.
huwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pertanda dari ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti dari idza Rasulullah wafat jika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong dengan sukarela masuk kepada agama Allah. Artinya jelas, telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Kok tiba-tiba Ibnu Abbas mengatakan bahwa tafsiran atau asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah pertanda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajalnya sudah dekat. Barangkali kita semua ada di forum itu mungkin kaget, loh bisa anak kecil tiba-tiba berani memvonis Nabi Muhammad ini. Tapi ternyata betul. Pasca Fathu Makkah, Fathu Makkah terjadi pada tahun 630 Masehi. Dan Rasulullah wafat bertepatan 2 tahun setelahnya, pada tahun 632 Masehi. Dan apa tanggapan umat ketika Ibnu Abbas mengatakan bahwa ajal Rasulullah bahwa pertanda ayat tersebut adalah tentang ajal Rasulullah? Umat yang saat itu sama-sama ahli Al-Quran juga mengatakan ma'lam illa ma taqul. Sesungguhnya aku tidak mengetahui selain apa yang kau katakan. Maksudnya apa yang dimaksud Al-Quran itu ternyata sama dengan Al-Quran. Dari sini kita bisa sedikit mengambil bahwasannya Ibnu Abbas adalah salah satu ahli tafsir terbaik di kalangan para sahabat. Meskipun selisih usianya sangat jauh dengan Nabi, bahkan merasakan hidup bersama Nabi itu dalam usia 13 tahun, 12-13 tahun Rasulullah wafat. Ketika Abbas berusia 12, sekitar 12-13 tahun Rasulullah wafat. Barang Rasulullah itu cuma 12-13 tahun, tapi jadi ahli tafsir terbaik di kalangan para sahabat. Usul punya usul ternyata dari kecil, karena kebetulan sepupunya Nabi Muhammad SAW, beliau sering didoakan sama Nabi. Yang paling doanya Allahumma faqihu hikmah. Ada di dalam versi lain Al Quran, dan versi yang dibaca Nabi Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepadanya ilmu agama, ad-din wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya at-ta'wil. Apa itu ta'wil? Ta'wil adalah hal yang sulit, bahkan seringkali tidak masuk akal, dan seringkali didoakan oleh Nabi Muhammad. Maka ya Nabi mesti makbul lah, terkabul. Nah maka dari itu saya mesti berbagi tentang doa tersebut, yang mana pernah disebutkan oleh salah satu alim ulama kita tentu mengenal Ustaz Adi Hidayat, yang mana menyampaikan bahwa jika anak-anak kalian saudara-saudara kalian dibacakan doa ini, maka ketika memang ikhlas betul-betul karena Allah untuk menuntut ilmu, niscaya akan pahamkan lebih cepat, bahkan 10 kali lipat. Dan mana pahamkan hadisnya bukan sebatas tahu, tapi juga mengamalkan. Nah maka dari itu saya ingin kita sedikit menghafal bersama-sama di kolom ini bagi bukan dengan sedaya. Monggo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fattihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Tak menggunakan hamzah, bukan kaf, tak ringan. Allah
فقهني بالدين في الدين وعلمني وعلمني التأويل. التأويل. Kita coba gabung. Allahumma faqihni fid din اللهم فقهني في الدين wa 'allimni at-ta'wil. وعلمني التأويل. Sekali lagi, Allahumma faqihni fid din اللهم فقهني في الدين wa 'allimni at-ta'wil. وعلمني التأويل. Oke. Semoga apa yang sedikit ini bisa membawa kebaikan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Amin. Dan semoga apa yang kita baca kali ini bisa juga menjadi perantara atau wasilah kita untuk senantiasa Jadi saya udah bersemangat berjihad Dan bersungguh-sungguh itu dalam kirim. Amin. Jadi pakai sangat saya. Mungkin ada ini syukran ala husni ihtimamikum wa naktafi akhirul kalam. Ucapan tentang sedangkan sebagai obat yang mengapunkan. Assalamualaikum warahmatullahi